Ini kembali digelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Lalu bagaimana jalannya sidang? Kita tergabung dengan Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia. Selamat siang Naya. Naya, apakah persidangan sudah dimulai mengingat memang rencananya pada pukul 1? Lalu kira-kira seperti apa tanggapan JPU terkait dengan eksepsi hari ini? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda. Benar sekali hari ini adalah sidang lanjutan terkait pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan dan juga diajukan oleh mantan Menteri Mendikbudristek ataupun terdakwa Nadiem Makarim, di mana memang direncanakan ini akan digelar sekitar pukul 1 siang, artinya belum mulai, kita masih menunggu. Namun sebelumnya jika dapat saya elaborasi, di mana sebelumnya terdakwa Nadiem Makarim ini telah menyampaikan nota keberatan ataupun eksepsi. Ada beberapa poin Yuda yang disampaikan dalam eksepsi karena dinilai dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU ini tidak sesuai dengan fakta. Yang pertama adalah terkait Nadiem Makarim atau terdakwa terkait kasus dugaan laptop Chromebook ini dinilai telah memperkayakan diri senilai sekitar 809 miliar. Ini juga dibantah oleh Nadiem Makarim karena ia menilai jika melihat dari laporan LHKPN tahun 2022 memang ada kenaikan kekayaan dari Nadiem, namun itu ia bantah bukan dari hasil korupsi pengadaan laptop, melainkan dari naiknya saham Gotoh pada saat itu tahun 2022 sekitar 4,8 miliar, artinya ada kenaikan kekayaan dari Nadiem, sehingga bukan ia tegaskan bukan dari hasil korupsi pengadaan laptop atau Chromebook. Kemudian yang kedua adalah dari surat dakwaan, Nadiem juga dinilai oleh JPU ini telah menyelewengkan wewenang atau menyalahgunakan wewenang pada saat itu ketika menjadi menteri terhadap pengadaan proyek digitalisasi pendidikan, pengadaan laptop Chromebook. Itu juga dibantah oleh Nadiem Makarim dan juga pada saat itu dinilai ada kesepakatan ataupun pembahasan dengan dua grup, di mana pada saat itu diduga sudah ada pembahasan terkait proyek digitalisasi pendidikan atau pengadaan Chromebook, sehingga penguasa pada saat itu untuk teknologi digitalisasi laptop sendiri ini dikuasai oleh Google. Itu juga dibantah oleh Nadiem. Ia mengatakan bahwa tidak ada pembahasan sebelum ia menjadi menteri ketika itu untuk membahas proyek terkait laptop dengan berbasis Chromebook ini, sehingga poin-poin itu menjadi salah satu eksepsi yang di-highlight oleh Nadiem Makarim terkait surat dakwaan yang memang sudah sebelumnya dipaparkan oleh JPU. Selain itu juga yang menarik, selain ini keterlibatan dari menteri dalam kasus Nadiem Makarim ini Yuda dan juga pemirsa, ini adalah adanya penerapan KUHP dan juga KUHP dan KUHP baru, di mana tentunya dengan adanya penyesuaian KUHP dan juga KUHP baru, tentu pertanyaannya apa saja penyesuaiannya. Ini adalah memberikan beberapa dampak langsung dalam proses hukum yang sedang berjalan. Artinya yang pertama, salah satunya adalah aturan acara pidana terbaru, di mana dalam mengatur sejumlah mekanisme lebih rinci dalam pemeriksaan bukti dan juga saksi, kemudian juga memberi ruang yang lebih jelas bagi pihak pembela untuk bisa memperpanjang durasi sidang. Kemudian juga ada beberapa hal lagi terkait mekanisme baru terhadap penawaran pengakuan bermasalah. Tentunya kalau kita melihat adanya penerapan KUHP dan juga KUHP baru ini juga bisa memperpanjang durasi persidangan, karena memang secara detail dan rinci ini ada kebebasan bagi pembela ataupun dari pihak penuntut untuk bisa menguraikan saksi dan juga bukti-bukti, sehingga tentunya setelah nanti kita mendengarkan tanggapan dari JPU, selanjutnya kita akan melihat dari kedua pihak baik pembela maupun JPU ini akan membeberkan bukti-bukti dan juga saksi, dan tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya hakim majelis ini bisa mempertimbangkan saksi dan juga bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu dari sisi terdakwa Nadiem Makarim dan juga dari pihak JPU. Yuda. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda Nova Naya Antaka. Kami akan menantikan update terkini dari sana. Selamat bertugas kembali.